sore hari ini, siapkan hati untuk memuji dan menyembah. Percaya bahwa Tuhan punya cara yang terbaik untuk menolong kita. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat sore hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami bisa mengikuti meeting sore ini, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kami. Biar Tuhan senantiasa firman Tuhan ada dalam kehidupan kami yang membimbing, menuntun kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami siapkan hati dan pendengaran kami Tuhan Yesus untuk menerima firman-Mu pada saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh PS Candrawono. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Jemaat GBIS Kalvari Sukabumi. Apa kabar? Jemaat yang ada di rumah, kiranya baik-baik saja dan sehat-sehat saja dan ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita bertemu kembali di dalam KTM minggu ini, meskipun secara online atau live streaming, karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita berjumpa bertatap muka dengan muka. Mari saudara sekalian, kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Saya akan membacakannya. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saat ini saya akan membawa suatu tema, yaitu mengapa pencobaan itu terjadi. Ayat-ayat yang kita baca tadi itu berbicara tentang pencobaan. Pencobaan khususnya bagi orang-orang yang percaya. Rasul Paulus menulis surat ini untuk orang-orang Korintus, orang-orang percaya di Korintus, yaitu umat Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, diceritakan tentang pengalaman dari bangsa Israel, yaitu umat Tuhan, umat pilihan Allah. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada waktu itu bangsa Israel mengalami banyak pencobaan. Mengapa pencobaan itu terjadi? Kalau kita perhatikan ayat 11 dan 12, dikatakan demikian. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Garis bawahi kata sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita.
Jadi, pencobaan itu sebagai peringatan bagi kita. Jadi mengapa pencobaan itu terjadi? Yang pertama yaitu pencobaan itu sebagai peringatan bagi kita. Dan ini dituliskan baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, di mana Rasul Paulus juga menuliskan hal ini, peristiwa ini untuk orang-orang di Korintus. Ini dituliskan kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa di mana zaman akhir telah tiba. Kita sudah hidup di akhir zaman. Jadi, pencobaan masalah seperti yang kita hadapi saat ini, seperti COVID-19 ini merupakan suatu peringatan bagi kita. Bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Jadi, pencobaan itu merupakan peringatan supaya kita mengetahui hal ini dan mau berhati-hati menghadapi pencobaan ini. Dan biarlah pengalaman daripada bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir itu boleh menjadi contoh bagi kita. Kalau kita baca judul perikop dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ini, yaitu Israel sebagai peringatan. Saudara, padahal pada waktu itu bangsa Israel itu banyak sekali mengalami pertolongan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong, menyertai perjalanan mereka. Pada siang hari mereka ditudungi oleh awan, tiang awan. Dan pada malam hari, supaya tidak kedinginan, mereka dilindungi oleh tiang api. Mereka bisa melewati Laut Teberau ketika mereka sedang dikejar oleh tentara Israel, tentara Mesir. Dan setiap hari mereka mendapatkan makanan, yaitu mana dari surga. Dan untuk minumnya, mereka minum air dari batu karang. Kurang apa lagi? Hidup mereka sebenarnya sudah terjamin. Tapi ketika mereka menghadapi suatu persoalan, suatu masalah, mereka itu bersungut-sungut. Mereka lupa dengan pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menolong mereka. Tuhan sudah melepaskan dari masalah yang mereka hadapi. Sehingga akibatnya Tuhan menewaskan mereka di padang gurun. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-6, di situ dikatakan semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Jadi, bagi kita yang mengalami pencobaan atau problema masalah yang kita hadapi seperti COVID-19 ini, biarlah ini
boleh menjadi contoh, ya, pengalaman bangsa Israel menjadi contoh dan mengingatkan kita. Ketika kita menghadapi masalah ini, jangan sampai kita ini bersungut-sungut. Oleh karena itu, ayat yang ke-12 mengingatkan kepada kita. Dikatakan, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Jadi kita menghadapi problema yang sedang kita hadapi ini, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita ini jatuh dalam dosa. Mungkin dengan dosa perkataan kita, sungut-sungut kita, ya, marah-marah. Allah tidak suka dengan hal itu. Jangan sampai kita mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Itu yang pertama. Jadi, mengapa pencobaan itu terjadi? Pencobaan itu terjadi sebagai peringatan bagi kita, orang yang percaya. Kita akan melihat yang kedua. Perhatikan ayat yang ke-13a. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi, pencobaan ini bisa terjadi kepada siapapun. Kepada siapapun orang, termasuk yang percaya kepada Tuhan. Namun pencobaan itu merupakan, dikatakan ayat ini, adalah pencobaan biasa. Ya. Nah, kalau memang pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa, seharusnya kita jangan sampai bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Jadi yang kedua ini adalah pencobaan itu terjadi kepada siapa saja. Ya. Termasuk kita, orang yang percaya. Jadi, tadi yang pertama, mengapa pencobaan itu terjadi? Pertama, ada pencobaan itu sebagai peringatan bagi kita. Kemudian yang kedua, pencobaan itu terjadi kepada siapapun. Kemudian yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-13b. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi, yang ketiga adalah pencobaan itu terjadi tapi dalam batas kemampuan kita. Ya. Jadi kita dicobai tidak melebihi kekuatan kita, ya. Sebenarnya Tuhan itu tidak mencobai. Namun Dia tidak akan membiarkan kita, anaknya, dicobai melebihi kekuatan kita, anak-anaknya. Dia tahu batas-batas kekuatan kita. Pencobaan itu bisa terjadi oleh karena diri kita sendiri. Dan yang kedua, pencobaan itu juga datangnya dari iblis. Contohnya Ayub.
Ayub yang dicobai oleh iblis. Padahal Ayub itu hidupnya saleh, ya, takut akan Tuhan, dan kaya lagi, diberkati oleh Tuhan. Tapi Ayub tidak lepas dari masalah atau pencobaan. Iblis datang kepada Tuhan, minta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Dan Allah memberikan izin kepada iblis. Namun Allah di sini ikut mengendalikan, ikut mengontrol, meskipun Allah tetap memberikan kebebasan kepada Ayub, kepada manusia. Karena manusia itu memiliki kehendak bebas. Kalau kita ini dicobanya tidak melebihi dari kekuatan kita, artinya kekuatan kita itu lebih baik daripada pencobaan yang kita hadapi. Betul nggak? Ya, berarti kekuatan kita ini lebih baik. Karena kita dicobai tidak melampaui kekuatan kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk merasa khawatir. Pasti dengan kekuatan kita saja kita bisa menghadapi itu. Apalagi kalau sudah baca di dalam ayat yang ke-13 bagian C, dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi lebih istimewa lagi. Ketika kita dicobai, meskipun itu tidak melampaui kekuatan kita, dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan jalan keluar agar supaya kita ini bisa menanggungnya. Kurang apa lagi, saudara? Tuhan begitu baik. Kita mengalami suatu masalah pencobaan, Dia memberikan jalan keluar. Padahal dengan kekuatan kita saja, kita ini mampu menghadapi. Karena tadi dikatakan tidak melampaui kekuatanmu. Tapi Allah tidak membiarkan sampai di situ saja. Tapi Allah memberikan jalan keluar. Oh, luar biasa. Allah yang begitu mengasihi kita, umatnya. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi persoalan pada akhir-akhir ini, biarlah kita merenungkan firman Tuhan ini. Janganlah kita khawatir. Janganlah kita takut. Tuhan sudah berjanji, apa yang kamu alami, apa yang saudara alami, pencobaan yang saudara hadapi, tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Bahkan Allah itu memberikan jalan keluar bagi kita, sehingga kita bisa menanggungnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang sungguh baik, Tuhan. Engkau sudah mengingatkan kami, Tuhan, melalui contoh-contoh pengalaman dari bangsa Israel,
ketika mereka melewati padang gurun, ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka mengalami pencobaan. Engkau Tuhan sebenarnya sudah banyak menolong, memberikan jalan keluar. Dan kami yakin Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini, kami diingatkan, dan kami boleh melihat contoh dari bangsa Israel, supaya kami jangan bersungut-sungut menghadapi masalah dan pencobaan yang kami hadapi saat ini. Dan kami percaya Engkau menyertai di dalam kami menghadapi pencobaan ini. Bahkan lebih istimewa lagi, Engkau memberikan jalan keluar. Dan biarlah Tuhan, kami tetap boleh percaya dan setia pada Engkau. Dan kami boleh setia padamu Tuhan. Dan kami percaya Engkaulah penolong yang sesungguh. Yang sungguh Tuhan. Tuhan berkati Tuhan jemaat-Mu di GBS Kalvari Sukabumi, supaya Engkau mencukupkan segala kebutuhannya Tuhan Yesus. Biarlah mereka selalu berharap pada Engkau dan percaya dan mengandalkan Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon semua doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.